ada yang mau datang itu udah kayak takut kayak gitu loh, Ted. Kayak ada suara yang Kayak ada suara tiba-tiba gitu ya. Kayak gitu tiba-tiba kayak gitu. Rumah yang di Semarang tuh sering bau-bauan, bau busuk gitu sama bau gosong. Habis suami meninggal itu saya tuh sering mimpi, Ted. Kayak mimpi buruk, kayak dikejar ular. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwa. Butuh duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Kutasari, Purbalingga. Kita akan menemui narasumber di segmen Menyapa Rumah. Berdasarkan laporan, beliau katanya terkena serangan sihir. Suaminya beliau juga wafat, ya. Yang indikasinya sih katanya kena sihir. Apakah betul ya, nanti insya Allah kita lihat aja. Saksikan terus perjalanan kami, semoga bisa diambil manfaat dan ibrahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mainan, buat sedikit mainan. Ini tadi di awal udah mulai reaksi. Emang rasanya gimana, Mbak? Rasanya tuh gimana ya, Ted? Kayak kalau misalnya kayak kaji terus kayak mau dengar kayak ada yang mau datang itu tuh udah kayak takut kayak gitu loh, Ted. Kayak ada suara yang Kayak ada suara tiba-tiba gitu ya. Kayak gitu tiba-tiba kayak gitu. Sebenarnya suara itu bentuk dari pertahanan atau benteng diri Mbak sebenarnya. Kalau Mbak lepaskan saja, nggak usah takut, tawakal, pasrah mau diapain, itu nih dengan sendirinya terkontrol dan dia nggak bakal bisa ngerasuk Mbak. Karena mungkin panik ya, ada suara yang aneh kayak gitu ya, akhirnya jadi mereka bisa mudah kontrol itu. Awal mula kejadian atau diganggu ini pas kapan? Saya tuh pindah ke Semarang, terus di Semarang itu kayak sering bunyi ledakan gitu, sampai lagi tidur tuh kaget gitu kan. Terus dilihat di luar tuh nggak ada apa-apa gitu. Terus nggak lama itu suami sakit, ada diagnosa medis sama non medis juga. Terus sakitnya kanker, terus sempat ruqyah juga. Nah, setiap suami habis ruqyah itu saya tindihan. Terus itu habis bekam juga saya tindihan. Terus habis itu rumah yang di Semarang tuh sering bau-bauan, bau busuk gitu sama bau gosong. Terus lama kayak gitu. Terus qadarullah suami meninggal, habis suami meninggal itu saya tuh sering mimpi, Ted. Kayak mimpi buruk, kayak dikejar ular, terus kayak dikejar-kejar binatang, terus dikejar-kejar orang, sampai kayak bangun tidur itu capek, terus kayak ganggu aktivitas gitu, Ted. Itu mimpinya tuh aneh. Jadi kayak misalnya udah mimpi, saya kebangun, terus nanti mimpinya bersambung, itu lagi lanjutannya gitu. Kalau diagnosa secara medis? Saya almarhum suami nopo? Kanker nopo? Kanker nasofaring tadi. Awalnya itu tuh ada benjolan di bawah telinga, terus sudah kemo, terus itu muncul lagi di bawah ketiak. Nah, terakhir itu. Terus di bawah ketiak langsung Iya, itu langsung kayak cret kayak gitu, kayak ngedrop, kayak yang cepet banget itu sampai stadium akhir ya, mah. Ya Allah. Terus itu kalau habis mimpi-mimpi itu, terus kalau baca Al-Quran kok kaki saya itu kayak ketarik gitu, kayak air diisikan ke botol, terus kayak digoyang-goyang itu, kayak ada yang jalan terus ketarik. Awalnya kayak gitu, terus lama-lama kok kalau baca Quran tuh gerak-gerak. Kalau misalnya sholat tuh kayak ada rasa takut, terus sempet kayak yang marah kayak gitu. Kita langsung ruqyah aja ya. Nanti nun sewu ibu sama adik di luar, Mbak nanti nempel di situ. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barran wa la fajir min syarri ma khalaqa wa tara'a wa barak
ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو butuh duit. له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Duit. ولا شيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ngapa ganggu dia? Ono diperintah aku, Dad. Aku urung suwe nang kene, Cid. Diperintah kon ngapa? Ben suki. Aja nggawe fitnah. Ora. Siapa sing suki? Ya kae. Siapa? Kae. Lombok. Temenan demi Allah. Fitnah. Dad. Temenan demi Allah. Oh muslim? Iya, nyong wis kepengin metu sekang kene, Dad. Temenan ya metu tapi? Iya. Siapa jenengmu? Ora ngerti urung duwe jeneng. Anggar yang metu aja balik maning. Iya, aku ora betah nang kene, Tad. Dino ngaji. Temenan? Iya. Bismillah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya haqq wa zahaqal batil innal batila. Bismillah, bismillah, bismillah. Mbak? Iya. Enak? Udah? Les gitu, Tad. Hah? Kayak les gitu. Les itu? Les itu apa? Nggak tahu kayak ayam les kayak gitu, kayak anak les gitu loh. Ini alhamdulillah. Nih, lenggah dulu. Iya. Sebenarnya kan hanya permasalahan kesadaran Mbak yang keseret ke alam mereka, ke alam jin. Jadi apapun kasusnya, yang penting Mbak bisa menjaga keutuhan kesadaran Mbak di alam sini, ya. Jadi insya Allah nanti nggak akan ada yang ganggu lagi. Soalnya kalau kesadaran Mbak masuk ke sana, ya itu alam mereka, jadi susah kita ngusir mereka. Jadi kayak orang mimpi, orang ngigau tuh, gimana sih? Roh sukmanya, istilahnya sukmanya ada di mana, ya, akhirnya kan yang kelihatan reaktif itu jasadnya yang kelihatan, jasad fisiknya. Nah, jadi kalau nanti Mbak sudah bisa sadar sepenuhnya,
insya Allah ini nggak akan kena ganggu lagi. Ya saya tahulah ini kasus yang mungkin bisa dibilang menurut Mbak itu aneh ya, tapi nggak usah terlalu difikirkan. Kita punya Allah, Tuhan yang Maha menjaga, dan insya Allah kalau Mbak menjalani apa yang saya sampaikan tadi, dijamin tidak akan pernah diganggu lagi. Ini buktinya udah plong, saya pun ikut lega. Les ya. Iya kayak yang les gitu. Kayak ada angin gitu yang les gitu. Ya, itu mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau mereka keluar nggak mesti harus laut muntah. Ya seperti itu, kadang-kadang les keluarnya kayak angin bersamaan dengan nafas, laut ubun-ubun, laut pori-pori. Ya, insya Allah nggak akan diganggu lagi. Ya. Dan hilangkan seluruh persepsi ya. Jadi jangan fokus untuk mencari siapa nih yang ngerjain aku. Udah biarkan aja. Ya. Fokus ke diri Mbak ya, menjadi insan kamil, yakni manusia yang sempurna. Dan menuju pada kehambaan, tahapan kehambaan yang sempurna dengan tauhid yang kokoh, ibadah yang terjaga. Udah itu aja bakalnya, nggak pakai yang aneh-aneh. Nggak pakai yang lain-lain. Nah, ini karena ada intervensi jin ya, dan kesadaran kemarin ke alam sebelah, ke alamnya jin, maka cara terapinya mudah. Setiap pagi, Mbak kesukaannya apa olahraganya? Apa ya? Renang, tapi sekarang udah enggak. Renang, renang lah. Renang, kalau nggak renang, misal sekarang kan masih PPKM, cukup dengan ini jalan-jalan pagi aja. Jogging boleh, jalan-jalan sama adik, sama anaknya, sama putri ya, sama putrinya. Ya, ke gor apa kemana, ya yang penting jalan-jalan aja, jalan-jalan. Sukanya aktivitasnya apa? Jahit mungkin atau masak atau? Enggak, saya suka apa ya? Hobinya apa hobi? Hobinya apa ya? Hobinya makan enggak sih? Oh makan, nah. Kuliner sih sebenarnya. Boleh lah kuliner sesekali, nanti konsultasi ke Mas David. Ya untuk makanan yang baik. Ya, tapi jangan keterusan juga. Iya. Mbak harus ada satu hobi yang bisa dirutinkan supaya lupa tuh, supaya kesadaran insaniahnya, kesadaran manusianya itu tercapai, ya nggak mudah goyah. Makanya saya katakan kasus kesurupan itu sebenarnya mudah banget kita kita obati, asalkan yang diobati disiplin menjalankan solusi-solusi yang kita berikan. Nggak usah mikirin ini sihir atau apa, biarlah. Ya kalau nyatanya sihir, ya sudah, gimana lagi? Kita tinggal kuatkan benteng. Tentu Al-Quran jelas ya, yang wajib jelas dengan sholat 5 waktu, konsumsi ajwa atau madu super probiotik dari Arsada. Makan buah, kalau mau kuliner, buah aja, buah-buahan. Buah juga buah, sayur. Sekali jalan boleh. Mendaki gunung, lewati lembah. Hatur ya. Sini Pak Bu. Nah ini alhamdulillah, sebelum saya beliau yang meruqyah Mbak Ustadz Udin Abu Iklimah. Beliau dari tim saya, tim Arsada Yadaka. Alhamdulillah, jadi keadaan yang sekarang saya hanya apa sih istilahnya, penggembira. Finishing ya Pak. Sebelumnya diterapi sama beliau berapa kali Mbak? Dua kali. 2 kali ya. Alhamdulillah. Semoga ini akhir, dan saya yakin setelah ini nggak akan ada gangguan lagi, nggak akan reaktif lagi. Cuma untuk melatih itu ya sekali lagi evaluasi, sering-sering muhasabah. Muhasabah kan ngitungi dosa dan kekeliruan, baca. Kemudian dengan mengekang nafsu bahimiyah, atau bisa dibilang pasar ya. Nafsu bahimiyah itu nafsu hewan kita untuk cenderung reaktif terhadap sesuatu. Tahu reaktif? Hewan itu tidak punya sifat keakuan. Hewan dikasih kaca pasti takut ya, kalau nggak nyerang karena dikira itu musuh. Yang dipinjami aku sama Allah Ta'ala kan manusia. Maka sesekali kalau ada suatu hal yang memang menimpa diri kita, jangan selalu nyalahkan objek. Jangan-jangan subjeknya pun ada ikut andil kesalahan. Kenapa kok kita bisa ikutan kena?
Maka kalau misal memang kena gangguan, nggak usah terlalu fokus sama objek-objeknya. Siapa yang nyihir, jinnya bagaimana, kok jinnya susah keluar. Nggak usah repot-repot amat. Dah kita perbaiki dari dalam diri aja. Ya, perkara buhul atau apa, ya itu nggak usah dipikirkan. Karena buhul insya Allah bisa dinetralisir dari dalam tubuh orang yang ditargetkan sihir. Ya, tanpa harus diketemukan. Kalau ditemukan bonus dari Allah. Kalau enggak masalah. Nggak harus ketemu juga. Ya, alhamdulillah proses ruqyah Mbak Intan Allah mudahkan sekali. Ya, saya bilang proses ruqyah itu kadang ada yang cepat, ada yang lama. Ya semua tergantung. Ya tergantung pasiennya, dan yang paling utama bukan bergantung pada peruqyahnya. Siapa peruqyahnya tidak, tapi taufik dari Allah Ta'ala. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa dan keistiqomahan Mbak Intan selama berbulan-bulan ya. Iya. Udah bulanan ini gangguan. Tahun. Hah? Iya. Udah setengah tahun ya, mungkin banyak beliau banyak berdoa, banyak sedekah, banyak ikhlas, banyak sabar. Ya inilah jawaban dari Allah Ta'ala. Adapun yang belum diberi kesembuhan, ya Allah punya hikmah lain di balik itu. Di bagi yang masih berproses tahap penyembuhannya, ya harap bersabar. Pasti Allah punya hikmah besar di balik itu semua. Kita saling mendoakan. Kita doakan Mbak Intan semoga Allah senantiasa menjaga perlindungannya yang sempurna. Dan yang belum sembuh juga kita doakan dengan setulus hati untuk bisa mencapai kesembuhan yang sempurna dan diridhoi oleh Allah. Amin 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 amin. Sekarang kita waktunya pulang. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya tim MFO. Terima kasih banyak. Tapi sudah nyaman kan? Udah nyaman, keringetan tapi separuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Keringetan separuh ya. Itu keluar itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sini kering, ya sini basah. Kita pamit dulu, Mbak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allah mudahkan proses penyembuhan Mbak Intan. Sekali lagi ini adalah hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena saya, bukan karena siapapun ya. Saya dan Pak Abu hanya perantaraan saja ya. Kita doakan semoga Mbak Intan diberikan kesembuhan yang sempurna. Memang dari kasus yang tadi kita perhatikan, yaitu memang lebih cenderung kepada lemparan-lemparan sihir, tapi itu nggak usah kita pikirkan ya, karena Mbak Intan punya tekad yang kuat dan punya perlindungan yang kuat. Itu yang kita kuatkan saja. Jadi kita nggak perlu mencari sihirnya ya, nggak perlu ngurusi sihir dan jinnya ya. Terima kasih. Arsa dan ya Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.